couldn't get. Sahabat pecinta film dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Infinite Movie. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre misteri, sains, dan fiksi yang berjudul Limitless yang dirilis pada tahun 2011, di mana film ini diperankan oleh Bradley Cooper sebagai Eddie. Film ini mengisahkan tentang seorang penulis yang hidupnya berantakan dan sebuah obat super yang bisa membuat jenius seketika. Dijamin film ini tidak akan membuat Anda kecewa ketika menontonnya. Dan berikut alur ceritanya. Alur cerita film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Edward Mora atau yang sering dipanggil Eddie, di mana ia hendak menerjunkan dirinya ke bawah apartemennya untuk menghindari orang-orang yang menggedor pintunya. Lalu kemudian alur cerita berlanjut di mana terlihat seorang pemuda dengan penampilan lusuhnya. Ia adalah seorang penulis yang gagal dan baru saja diputuskan oleh kekasihnya bernama Lindy. Karena gagal untuk memenuhi batas waktu untuk menyerahkan buku barunya yang belum selesai ia tulis. Ditambah dengan kehidupannya yang semakin berantakan dan tidak jelas. Hingga suatu ketika Eddie bertemu seorang kenalan lama bernama Vernon. Ia adalah saudara dari mantan istrinya bernama Melissa. Di sana Vernon menawarkan Eddie sampel obat baru peningkat kecerdasan bernama NCT48 yang diklaim memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya kerja otak hingga 100% dari otak yang hanya memiliki akses 20% secara normal. Eddie pun menerima obat tersebut dan banyak kejutannya setelah diminum. Obat ini bisa memacu kerja otak hingga bisa digunakan semaksimal mungkin, hingga ia bisa segera menyelesaikan bukunya. You're kidding. Alur cerita berlanjut di mana Eddie kemudian mendatangi Vernon untuk meminta obat lebih banyak. Namun di sana ia menemukan Vernon telah dibunuh dan segera ia memanggil polisi. I need to report a... Eddie menyimpulkan bahwa Vernon mungkin dibunuh oleh seseorang yang menginginkan obat tersebut. Lalu kemudian ia menemukan sekantong NCT milik Vernon tersembunyi di oven, bersama sebuah buku dengan beberapa nama klien Vernon, beserta setumpuk uang yang kemudian ia ambil. Dengan obat tersebut tiba-tiba ia dapat mengetahui segalanya tentang apapun. Otaknya mengeluarkan semua hal, semua yang pernah dibaca, didengar, atau dilihat sebelumnya. Sekarang ia lebih tertata rapi dan terlihat berkarisma, sangat berbeda saat sebelum ia mengkonsumsi NCT tersebut. Ia pun dapat menulis buku hanya dalam waktu 4 hari dan mampu menguasai bahasa asing dalam waktu singkat. Ada banyak hal yang bisa ia pelajari dengan mudah dan cepat, dan Eddie gunakan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, di mana Eddie menciptakan citra baru untuk dirinya sendiri dan meninggalkan menulis buku. Dan ia mulai melakukan perdagangan saham dengan modal pinjaman uang dari mafia Rusia bernama Gennady. Eddie menjadi kaya raya dengan cepat dan segera dipekerjakan oleh pengusaha terkemuka bernama Carl Van Loon. Setelah itu ia akhirnya dapat kembali bersama Lindy lagi. Di sana ia diikuti oleh seseorang, sebut saja namanya Kamsir. Eddie kemudian menyadari telah menggunakan NCT berlebihan, hingga menyebabkan efek samping pada dirinya, yaitu waktu yang hilang karena segala sesuatu bergerak dengan cepat. Aktivitas yang penuh hingar-bingar dan denyut jantung yang tidak teratur. Eddie kemudian gagal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Van Loon karena ia sedang mabuk oleh NCT. Karena ketakutannya itu, ia memungkinkan telah membunuh seorang supermodel bernama Maria. Lalu kemudian Eddie dihubungi oleh mantan istrinya dan di sana ia mengetahui bahwa Melissa juga telah mengkonsumsi obat tersebut. Lebih buruknya lagi, ia mengetahui bahwa berhenti mengkonsumsi NCT dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan mental, dan mungkin bisa mengakibatkan kematian. Eddie kemudian mencoba menghubungi para klien Vernon yang mungkin tahu mengenai NCT48 tersebut. Namun Eddie mengetahui bahwa di antara klien Vernon yang dihubunginya, 3 orang meninggal dan sisanya sakit. Melissa kemudian memperingatkan Eddie untuk menghentikan meminum NCT secara berkala sebelum terlambat. Namun usahanya tersebut membuatnya menderita di mana dia mulai merasa sakit dan tidak dapat berjalan menuju rumahnya. Ia kemudian mencoba meminta bantuan Lindy dan mengungkapkan kecanduannya akan obat itu. Lindy sebenarnya enggan mengambil NCT simpanannya yang tersembunyi di apartemennya dan membawanya kepada Eddie yang masih ada di kantornya. Namun dalam perjalanan Lindy dikejar oleh Kamsir dan itu menjadi jelas bahwa Kamsir adalah orang yang sangat berbahaya.
karena saat itu ia telah membunuh 2 orang penyelamat Lindy saat ia melarikan diri. Melalui telepon, Eddie kemudian meyakinkan Lindy untuk meminum salah satu obat NCT yang ia bawa dan membuat ia dapat melarikan diri dengan berani dari kejaran Kamsir. Meskipun Eddie selamat, Lindy yakin bahwa ia akan menghancurkan dirinya sendiri karena NCT yang telah diminumnya. Alur cerita berlanjut, di mana Gennady mendatangi Eddie dan mencoba meminum sebutir NCT yang diambil dari tangan Eddie dan menyadari efeknya. Ia kemudian mengancam Eddie hingga Eddie setuju untuk memberinya lagi NCT lebih. Meskipun telah diperingatkan Melissa, Eddie masih mengkonsumsi obat tersebut sampai tingkat lebih tinggi, yang kemudian menggunakan kekayaannya untuk menyewa ilmuwan untuk memodifikasi NCT-48 tersebut, dan sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. 2 bulan setelah Eddie mulai mengkonsumsi NCT lagi, dia membantu Carl dengan menjadi pialang merger perusahaannya dengan pengusaha saingannya bernama Hank Atwood. Sebelum kesepakatan 2 perusahaan dilakukan, Atwood jatuh sakit dan diwakili oleh istrinya. Di sana Eddie melihat Kamsir bekerja untuk Atwood. Eddie kemudian menyadari misi sejati orang itu adalah untuk mencuri obat NCT miliknya untuk Atwood yang sedang sakit akibat dari kecanduan NCT. Simpanan obat Eddie kemudian dicuri oleh pengacaranya sendiri dari jasnya yang bernama Morris, dan terungkap bahwa Morris juga bekerja untuk Atwood. Lalu kemudian Gennady dan 2 orangnya mengikuti Eddie ke apartemennya. Namun dia berhasil membunuh mereka semua karena ia juga akan mati di tempat itu dan hanya NCT terakhir yang ada di aliran darah Gennady yang bisa menolongnya. Di sana ia langsung meminum darah Gennady yang sudah meninggal. Atwood kemudian meninggal karena sakitnya. Lalu kemudian Eddie setuju untuk bekerja sama dengan Kamsir untuk mengambil NCT yang telah dicuri Morris darinya. 1 tahun kemudian buku Eddie telah diterbitkan yang mana merupakan referensi terhadap film ini, dan Eddie mencalonkan diri menjadi Senat Amerika Serikat. Di tengah kampanye, Carl mendekati dengan mengatakan kalau dia akan membeli perusahaan farmasi yang memproduksi NCT. Carl memintanya bekerja sama dengannya dengan menawarkan sebuah pasokan NCT tak terbatas. Namun Eddie harus menggunakan posisi politiknya untuk mempertimbangkan rencana Carl tersebut. Ia menolak dan mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan obat itu karena ia dan timnya telah menciptakan NCT dosis permanen yang tidak ada efek sampingnya dan bisa bekerja lebih cepat dari NCT versi sebelumnya. Dengan kata lain, Eddie yang sekarang jauh lebih hebat dari Eddie yang dulu, dan alur cerita pun selesai. Dalam kehidupan nyata sangat lazim jika seseorang mengalami kondisi terburuk dalam hidupnya, lalu merasa depresi dan seketika itu juga hidupnya menjadi berantakan. Namun terkadang dengan hancurnya hidup seseorang bisa menjadi salah satu langkah untuk menuju hidup yang jauh lebih baik. Demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung perkembangan channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa untuk tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. See you next time and bye-bye.